Mari kita isi tahun baru ini untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, saling mendoakan, pemimpin dengan rakyat saling mendoakan, pimpinan di kantor dengan karyawan saling mendoakan, dengan tetangga kita saling mendoakan supaya negeri ini tentram, damai, baik. Setelah itu saling mensupport dalam kebaikan. Mari kita bangun bangsa, bangun negeri dengan segala kemampuan yang Allah titipkan kepada kita dan niatkan ibadah supaya mendapatkan poin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga tahun ini berkah untuk kita semua, berkah untuk keluarga, berkah untuk umat Islam khususnya, berkah untuk negeri kita tercinta Indonesia. Dan jangan lupakan dalam sujud kita untuk bermohon, semoga Allah berkenan memberikan kebebasan bagi umat Islam untuk beribadah di Masjid Al-Aqsa, memberikan kemerdekaan untuk Palestina, dan menghadirkan ketentraman, kedamaian di muka bumi ini untuk kita semua. Semoga Allah mengabulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Karim. Nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudara-saudariku, sebangsa, setanah air dimanapun berada, alhamdulillah wa syukrulillah ala kulli ni'amillah. Semua yang kita jalani dalam kehidupan hingga mengantarkan kita pada pergantian siang, malam, berganti hari, berganti pekan, bulan, dan tahun. Kini semua perjalanan itu mengantarkan kita pada hari yang baru, di bulan yang baru, di tahun yang baru, menurut penanggalan Hijriyah. Kita dengan izin Allah saat ini telah memasuki penanggalan di awal bulan Al-Muharram, 1446 Hijrah. Setiap yang sampai pada titik ini tentu telah mengalami beragam peristiwa dalam kehidupan, telah melintasi berbagai macam era bagi sementara orang, dan pertanyaan terbesarnya dari sekian waktu yang telah Allah berikan kepada kita untuk berkehidupan sampai detik ini, berapakah yang memiliki nilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala? Sementara kita meyakini bahwa kita pasti akan berpulang. Kita akan meninggalkan dunia ini. Semua kita berkeyakinan dunia ini tempat sementara, bukan abadi kita berada di sini. Kita akan kembali kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Logika sederhana kita bertanya, bila di dunia ini saja kita berjuang untuk mendapatkan bekal supaya nyaman berkehidupan. Anda, saya, kita bersekolah, belajar untuk mendapatkan peningkatan pengetahuan, mendapatkan ijazah yang digunakan untuk mencari pekerjaan, guna mendapatkan bekal untuk berkehidupan. Ingin hidup nyaman, tenang, tentram, sejahtera. Bila di dunia yang kita akan tinggalkan saja sedemikian kuat perjuangan kita, sampai sebagian orang bahkan tega melakukan tindakan-tindakan yang tidak pantas, kontraproduktif, tindakan yang destruktif, merusak, mentolimi orang, mencelakakan, hanya untuk merasakan kenikmatan sesaat, yang bahkan dari beberapa pandangan kenikmatan yang mungkin didapatkan sifatnya semu, tidak melahirkan kebahagiaan yang sejati. Dapat harta banyak, hasil korupsi, walaupun terasa banyak tapi tidak menyenangkan, tidak membahagiakan, gelisah, gak enak. Hasil nyogok, hasil judi, tentu akan berpengaruh pada keadaan dalam jiwa. Poinnya adalah, untuk mendapatkan yang sementara saja begitu luar biasa, sungguh-sungguh, serius, dengan segala apa yang tadi diungkapkan, maka bagaimana dengan persiapan kita untuk kembali ke tempat yang abadi? Menghadap kepada Pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala, yang akan mengevaluasi seluruh ragam kegiatan kita dalam membawa misi kehidupan di muka bumi ini. Tentu penting mendapatkan waktu untuk berkontemplasi, untuk merenung, untuk mengevaluasi perjalanan hidup kita. Dalam bahasa keagamaan sering disebut dengan muhasabah, untuk melakukan satu titik kembali mengevaluasi seluruh kegiatan hidup kita
guna mendapatkan satu pencerahan yang membuka jalan hidup baru untuk menata kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dari setiap perjalanan kehidupan kita itu beberapa waktu khusus tertentu yang dapat kita gunakan untuk mengevaluasi diri, guna membenahi kembali nilai-nilai kehormatan kita di hadapan Allah yang mungkin telah berkurang atau bahkan sebagian rusak karena perilaku manusia sendiri yang merusak. Pandangan yang seharusnya melihat yang baik, rusak cara pandangnya karena seringkali digunakan menatap yang tidak baik. Demikian lisan yang seharusnya berkata yang mulia sehingga terjaga kehormatan, maka runtuh kehormatan itu karena seringkali digunakan pada pembicaraan yang tidak elok. Demikian tangan sampai ke ujung kaki. Maka mesti ada waktu-waktu khusus untuk mengembalikan kehormatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengevaluasi kembali. Kata hormat sesungguhnya berasal dari bahasa Arab, yaitu hurmah. Satu keadaan atau bahkan menjadi hukum yang menjaga kita agar selalu tampil terhormat disebut dengan haram. Haram sebagai hukum dihadirkan dalam agama sesungguhnya bukan sekedar untuk mencegah, tapi lebih kepada menjaga kehormatan kita dengan mencegah berbagai tindakan yang bisa meruntuhkan kemuliaan itu. Sehingga manusia terjaga dalam kehormatannya, tampil dalam kebaikannya. Mengapa berdusta itu haram? Karena saat seseorang berdusta, runtuh kehormatannya. Mengapa mencuri, korupsi, menipu itu haram? Karena ketika seseorang melakukan tindakan demikian, maka runtuhlah kehormatannya. Bukan hanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga di hadapan makhluk, di hadapan manusia, orang-orang sekelilingnya. Allah memiliki sifat Rahman dan Rahim, sangat sayang, begitu mendalam pada hambanya, sangat mengasihi, begitu luas kepada makhluknya. Itulah yang menjadikan Allah selalu ingin menjaga kita dalam kebaikan. Bila tangan ini pernah salah melakukan tindakan, maka harus dijaga dan dikembalikan kepada fungsinya yang baik sehingga kehormatan tangan itu terjaga dengan baik sampai pulang menghadap Allah. Diri kita diciptakan baik, Allah inginkan pulangnya pun baik dan terhormat. Itu poinnya. Maka segala yang diharamkan itu disebut dengan muharram. Dusta itu muharram. Mencuri itu muharram. Berjudi mau offline mau online itu muharram. Hukumnya haram. Bila kita ingin meninggalkan seluruh perbuatan-perbuatan itu, mencoba mengevaluasi, menepikan yang dilarang, menjaga kehormatan, mengembalikan pada kemuliaan, berpindah pada tempat dan keadaan yang lebih baik, maka di antara rumusnya kita bisa tambahkan al pada kata itu. Al-Muharram memberikan kesan kepada kita bukan hanya menjadi bulan pertama, nama bagi bulan pertama dalam penanggalan Hijriyah, tapi juga memberikan sebuah kesan korektif, sebuah pesan evaluasi bahwa mengawali waktu, mengawali bulan, mengawali tahun yang baru itu hendaknya dimulai dengan perenungan mendalam untuk meninggalkan segala sesuatu yang tidak baik yang biasa dilakukan oleh bagian tubuh kita. Ketika kita bisa meninggalkan segala yang terlarang itu dan merubah menjadi lebih baik, mata melihat yang terlarang kita alihkan pada yang baik. Demikian telinga mendengar yang dilarang kita alihkan pada yang baik. Lisan sampai ujung kaki. Dimulai dari Al-Muharram. Sehingga ia berpindah pada kebiasaan baik. Meninggalkan kondisi tidak baik. Menjadi baik, itulah hijrah yang sejati. Bukan sekedar berpindah tempat, tapi berpindah keadaan dari yang dilarang oleh Allah, yang tidak disukai, kepada kondisi yang terhormat, yang baik. Itulah hijrah. Bila kita ingin ikut itu dan melekatkan sifat di dalamnya, maka tambahkan ya nisbah. Hijrah, tambahkan ya nisbah sebelum akhirnya, maka dia menjadi hijriyah. Kalender hijriyah dihadirkan kepada kita, diawali dengan Al-Muharram. Bukan hanya menunjukkan sebuah nama dan waktu, tapi ingin memberikan kesan mendalam, renungkan dirimu. Apa belum cukup waktunya engkau untuk kembali mengoreksi diri, menguatkan imanmu, dan mencari bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Alam ya'ni lilladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Demikian Allah bertanya di dalam satu rangkaian surah Al-Quran yang sangat mendalam.
Apakah belum tiba masanya bagimu, duhai yang merasa beriman khususnya kepada Allah, untuk kembali menampilkan kekhusyuan dalam jiwamu demi mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga kehormatanmu. Ada 4 bulan terhormat, yang 3 terangkai, yaitu Dzulqa'dah, bulan ke-11, Dzulhijjah, bulan ke-12, dan Al-Muharram, bulan yang pertama dalam kalender Islam, serta 1 terpisah, yaitu Rajab, pada bulan yang ke-7. Sekarang kita berada di awal tahun. Kita berada di 1 dari 4 bulan mulia itu, dan disitulah berlaku hukum Quran surah ke-9 ayat ke-36. Inna iddatash syuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Al-ayat. Sungguh Allah menegaskan jumlah bilangan bulan dalam setahun itu di sisi Allah yang telah ditetapkan sejak mula penciptaan langit dan bumi berjumlah 12 bulan. Setahun ada 12. Dari 12 itu ada 4 bulan utama yang desainnya untuk menjaga kehormatan. Desain muhasabah, evaluasi, koreksi diri. Maka jika Anda telah hadir dari 4 bulan itu, maka kata Allah, fala tazlimu fihinna anfusakum. Maka berusahalah untuk mengoreksi diri. Jangan berbuat maksiat. Tinggalkan yang dilarang. Jangan berbuat zalim pada diri sendiri. Berkata kotor itu zalim pada lisan. Berkata yang tidak baik, zalim pada lisan. Memandang yang tidak bagus, zalim pada mata. Mendengar yang tidak mulia, zalim pada telinga. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan sekali-kali engkau mencoba menzalimi dirimu di waktu-waktu itu. Nah, itulah ketentuan agama yang benar. Ya, Allah menyampaikan dzalika ad-dinul qayyim. Sebelumnya, ketentuan agama yang benar itu di antara pembuktiannya adalah penjagaan terhadap perilaku kita untuk tampil lebih mulia. Ini yang tampak di hadapan Al-Quran. Definisi kemuliaan di hadapan Allah adalah ketika akhlak kita dapat terjaga yang dihasilkan dari pendidikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang menjadikan suksesnya sholat seseorang itu ketika tampak baik akhlaknya. Tanha 'anil fahsya wal munkar. Sholat sekian banyak rakaat, sekian panjang dibacakan, tapi tidak merubah perilaku menjadi lebih baik, maka itu hanya sekedar memenuhi rukun syarat untuk naik turun, tapi tidak menjaga kualitas dan kekhusyuan di dalamnya. Untuk itu, saudaraku, sekali lagi, saya Andi Hidayat ingin memohon maaf demi memberikan contoh pertama pada diri pribadi sebelum mengajak siapapun. Saya memohon maaf kepada saudara-saudariku dimanapun berada. Bila selama ini Anda pasti mendapati hal yang kurang wajar untuk kami tampilkan. Boleh jadi didapati kata-kata yang tidak elok untuk disampaikan. Saya memohon maaf dengan segala kerendahan hati bagi berbagai pihak yang mungkin merasa kurang berkenan atau bahkan tersinggung dengan rangkaian kata-kata yang pernah saya ungkapkan selama berkehidupan sampai detik ini. Boleh jadi ada cara pandang yang kurang baik yang pernah kami tampilkan, yang dengan itu mungkin berpotensi menyakiti ataupun juga melahirkan pandangan-pandangan yang tidak elok. Saya dengan segala kerendahan hati memohon pintu kemaafan dan juga memohon doa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan, ampunan dari berbagai macam dosa yang dikerjakan dalam kehidupan. Dan sekali lagi saya mengajak setelah itu kepada kita semua, mari kita isi tahun baru ini untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saling mendoakan, pemimpin dengan rakyat saling mendoakan, pimpinan di kantor dengan karyawan saling mendoakan, dengan tetangga kita saling mendoakan, supaya negeri ini tentram, damai, baik. Setelah itu saling mensupport dalam kebaikan. Mari kita bangun bangsa, bangun negeri dengan segala kemampuan yang Allah titipkan kepada kita, dan niatkan ibadah supaya mendapatkan poin di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga tahun ini berkah untuk kita semua, berkah untuk keluarga,
berkah untuk umat Islam khususnya, berkah untuk negeri kita tercinta Indonesia, dan jangan lupakan dalam sujud kita untuk bermohon. Semoga Allah berkenan memberikan kebebasan bagi umat Islam untuk beribadah di Masjid Al-Aqsa, memberikan kemerdekaan untuk Palestina, dan menghadirkan ketentraman, kedamaian di muka bumi ini untuk kita semua. Semoga Allah mengabulkan. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.